Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-barril wadud mukrimina bi sayyidi ahli ruka'is sujud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin. Angkat suaranya, karena di dalam riwayat Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, irfa'u aswatakum bis salati alayya fa innaha tudhibun nifaq. Nabi Muhammad SAW di dalam riwayatnya beliau pernah bersabda, irfa'u aswatakum bis salati alayya fa innaha tudhibun nifaq, yang artinya angkatlah suara kalian ketika bersalawat kepadaku, karena ketika mengangkat seseorang suaranya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, tudhibun nifaq, akan menghilangkan sifat kemunafikan di dalam hatinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khairil maulud sayyidi ahlil karmi wal jurud wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa'i bil uhud والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الموعود وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة أهل السماوات وأهل الأرض وعافنا والطف بنا في أمورنا كلها وأجري يا ربي لطفك الخفي في أمورنا وأمور المسلمين وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وسدد لساني واهد قلبي. اللهم وفقنا لإصابة الصواب والحق وزينا بالإخلاص والصدق بحق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، hadratul habaib wal ulama wal qurama wal umara, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus khadimul majlis wa amidu ma'had al-ihsan al-alawi Sayyidil Habib Umar Rafiq bin Ali bin Hamid, wabil khusus Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri, wabil khusus akhina billah walillah insyaallah Al-Habib Ja'far bin Ahmad Asgaf, dan para habaib kesemuanya, dan para kiai kesemuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim kami kepada beliau, dan tak lupa pula kepada sahibil bait, khusus Haji Agus Abdus Samad
Kiai Haji Agus Somadi. Mudah-mudahan beliau-beliau para habaib dan yang hadir di tempat ini selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sehat afiat, panjang umur, selalu istiqamah, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala wabak dan bala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tempat yang penuh berkah ini kita dikumpulkan untuk menghadiri acara rutinan, yaitu setiap tahun kita selalu merayakan acara ihtifal perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terikat dengan waktu dan tempat. Sampai Sahibul Maulid tiba mengatakan tentang seharusnya bagi seorang mukmin untuk selalu merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Kalau seandainya kita ini, walau anna amilna kulla hinin, setiap saat, bukan mengatakan setiap hari atau setiap minggu ataupun setiap tahun, merayakan li Ahmad maulidan, untuk merayakan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya adalah wajib. Oleh karena itu, ya paling enggak kita bahagia setiap tahun untuk menghadiri rutinan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak daripada fadilah, fadail, keutamaan orang yang menghadiri atau mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keutamaan daripada Maulid Al-Imam Fakhrul Razi, beliau mengatakan tentang keutamaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Im sebagaimana Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menukil di dalam karangan kitab beliau Fi Ni'matil Kubra 'alal Alam fi Maulid Sayyidi Waladi Adam. Beliau menukil daripada Al-Kalam daripada Al-Imam Fakhrul Razi tentang keutamaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberkahan daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min shakhsin qara'a Maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in aw ala milhin aw ala ta'amin aw ala syai'in aw kama qala illa dhaharat fihi barakah. Yang artinya tidak ada seseorang yang membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibacakan di atas makanan, dibacakan di atas garam, dibacakan di atas minuman, kecuali akan nampak keberkahan itu makanan berkat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di riwayat lain Al-Imam Fukhruzi mengatakan wa man qara maulidan nabi wa idza quri'a maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma'in fashariba min dalikal ma' dakhala qalbahu al-funun wa kharaja min qalbihi al-fu illa wal ghillah wa yahya qalbuhu yawma tamutul qulub. Yang artinya seandainya seseorang itu membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas air. Sekarang kita baca Maulid, dibuka itu wadah,
diniatkan untuk kesembuhan, diniatkan supaya hati kita masuk 1000 nur, katanya Imam Fakhrul Razi, dan dibacakan di atas air dan diminum itu air, katanya. Diminum itu air kecuali akan mendapatkan keberkahan, yaitu dakhala qalbahu al-funun, akan masuk ke dalam hati seseorang yang minum minuman yang sudah dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW 1000 cahaya dan hidayah, dan akan keluar, Allah keluarkan dari penyakit hatinya 1000 penyakit, baik itu penyakit hati atau penyakit badan, dan Allah hidupkan hatinya yauma tamutul qulub, di mana hati-hati seorang hamba yang begitu banyak di zaman sekarang ini mati hatinya, keras hatinya. Berkat apa? Berkat pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW. Kira-kira yakin? Hadirin hadirat, kira-kira yakin gak? Kalau saya tanya sekarang kepada hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sakit kepala minum apa? Hah? Obat ya? Oskadon. Batuk minum apa? Minum komin atau obat batuk. Kira-kira sembuh gak? Hah? Sembuh. Hakikat yang menyembuhkan siapa? Hah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti obat ini apa? Perantara, obat perantara benda mati ya. Masa kita nggak yakin ya? Masa keimanan kita nggak yakin bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebagai solusi dari segala kesedihan, dari solusi dari segala penyakit. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW a'dzamul wasilah, paling besarnya, paling agungnya wasilah untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk menyembuhkan dari penyakit, yaitu Nabi Muhammad SAW. Akan tapi butuh yang namanya keyakinan ya. Nabi Muhammad SAW, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya tentang keutamaan wasilah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan carilah kalian ini untuk sampai kepada Allah, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perantara. Dan tidak ada perantara yang paling besar yang mudah untuk menyampaikan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak daripada fadilah keutamaan daripada membaca maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi menceritakan tentang keutamaan daripada maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita di zaman ini, di waktu yang seperti ini, daripada saudara-saudara kita yang di Cianjur, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat semua bala, hilangkan semua gempa yang sudah diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ditabahkan dan disabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan daripada orang-orang yang sudah meninggal, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan syahid, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal dalam keadaan husnul khotimah berkat maulid Nabi. Keutamaan orang membaca maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Al-Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dia mengatakan, masih kama majma'il maulid yujallir, tidak ada perkumpulan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa cepat mengangkat daripada kesempitan, bala, musibah daripada seperti perkumpulan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu taubatika yal asi idza batatu. Hari ini kesempatan, waktu ini, wahai orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang sudah bermaksiat jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu
inilah waktu taubatmu. Waktu aubatika ya syarif idza batau, dan waktu yang seperti ini wahai orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, lari dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita suruh sama Allah Subhanahu wa taala, kita damai berkat maulid ini, kita taubat benar-benar taubatan nasuha. Mudah-mudahan berkat maulid ini semua bala dan penyakit, semua kegundahan, kesulitan, kesedihan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan la syak darjah, dan tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Dan jam'u tughfar bihi jami'ud dzunub. Ini perkumpulan yang mudah-mudahan tidak ada keraguan bahwasanya orang yang hadir maulid seperti mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita istiqomah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di dalam hal kebaikan. Ya. Segala apapun pekerjaannya, segala pun apapun amalannya, rutinannya apapun itu, tah itu yasinan, waqiah, jalsa, itsnain yang beliau masya Allah mudah-mudahan selalu istiqomah dan berkembang selalu ila yaumil qiyamah. Jalsa itsnain ini gak gampang. Jalsa itsnain ini ada silsilah sanad dengan guru beliau Habib Umar Rafiq dengan Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Kenapa dikatakan jalsa itsnain? Mungkin sudah diterangkan oleh beliau. Jalsa itsnain. Ada yang mengatakan kok bisa sih jalsa itsnain kok sekarang malam Sabtu karena hari Senin. Ya, sebenarnya jalsa itsnain itu bukan hari Isnin. Ya. Jalsa itsnain itu jalsa duduk berdua. Itsnain itu dua, yaitu Allah dan Rasulnya. Ini adalah majelisnya Allah dan Rasulnya yang sanadnya bersambung dari Al Habib Umar Rafiq bin Ali bin Hamid kepada guru beliau Al Habib Umar. Ayo kita rutin, kita istiqomah. Allah dan Allah tidak ada perkumpulan segala apapun kecuali bisa berpengaruh kepada seorang tersebut daripada istiqomah. Nabi Muhammad SAW mengatakan meskipun ini seminggu sekali atau sebulan sekali atau bahkan setahun sekali, Nabi Muhammad SAW mengatakan tentang keutamaan daripada istiqomah. Khairul ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in Allah. Paling baiknya amal yang diamalkan oleh seorang hamba itu adalah adwamuha, terus menerus istiqomah, wa in qalla, meskipun sedikit. Perumpamaan daripada istiqomah itu seandainya ya kalau ada batu kita siram dengan satu drip langsung biru, kira-kira membekas nggak batu itu? Ya. Sekaligus biru. Ya. Tapi kalau satu drip ini kita bocori satu titik terus dibiarkan menetes setiap hari meskipun sedikit demi sedikit, kira-kira membekas gak? Membekas. Begitu juga istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istiqomah sampai kapan? Gak sehari, 2 hari, 3 hari, 40 hari. Enggak. Istiqomah sampai kapan? Sampai wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah kalian Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya kematian. Istiqomah, kita beriman kepada Allah, kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, istiqomah. Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang yang mengatakan rabbuna, enggak sekedar rabbuna Allah, enggak sekedar saya beriman kepada Allah, enggak. Akan tapi tsumastaqamu, kemudian mereka ini beristiqomah. Istiqomah dalam memegang keimanan, istiqomah dalam memegang keislaman, istiqomah dalam bertahan melawan hawa nafsunya untuk menjauhi daripada maksiat, istiqomah untuk menghadiri rutinan kebaikan,
yang sudah diadakan. Istiqomah dengan cinta kepada ahlul bait, istiqomah dalam berpegang teguh kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Apa dampak daripada akibat istiqomah ini? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka akan datang malaikat turun kepada orang-orang yang istiqomah ini, akan mengatakan, hei orang yang istiqomah, la takhafu wa la tahzanu. Sekalipun kalian ini tertimpa musibah, kalian ini tertimpa kesulitan, la takhafu wa la tahzanu. Ya, setiap orang, setiap hambanya Allah Subhanahu wa taala, baik yang itu beriman ataupun tidak beriman, itu akan mendapatkan kesulitan dan ujian dari Allah, akan mendapatkan musibah dari Allah. Akan tadi beda tingkatan, ya. Balak yang turun dari langit ini ke bumi ini beda tingkatan, tergantung siapa itu yang diuji oleh Allah. Kalau memang dia benar istiqomah seperti orang-orang soleh, para wali-walinya Allah, itu adalah namanya ujian. Dan kalau orang yang istiqomah enggak, itu namanya adalah peringatan atau teguran. Dan bagi orang yang tidak istiqomah sama sekali, kejelekan jauh lebih banyak daripada amal baiknya, bahkan maksiatnya terus menerus, itu namanya bala. Maka jangan keburu kita mengatakan, "Bim, saya diuji." Yang saya tahu, ujian itu hanya untuk orang-orang soleh, ya, yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengangkatan derajat, sebagian pengangkat derajat atau pengampunan dosa itu memang kadang-kadang dengan ujian musibah. Kalau Anda istiqomah berpegang teguh dengan ajaran Allah dan Rasulnya, maka itu adalah ujian, ya. Tapi kalau enggak istiqomah berarti itu adalah peringatan dan teguran supaya kita ini lebih kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau dia berbuat maksiat, waliyadzubillah, itu adalah bala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita cepat sadar. Mudah-mudahan yang paling pertama adalah kita iktiraf, ya. Kita ini hamba yang selalu kurang, gak ada kelebihan dari kita, gak ada sama sekali. Yang mempunyai keistimewaan itu hanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullukum khatta'un, kata wa khairul khatta'in tawwabun. Semua hamba manusia, hambanya Allah Subhanahu wa taala banyak berbuat dosa, banyak berbuat salah. Iktiraf, kita akui saja. Nah, lebih baik, ya, daripada kita pura-pura enggak bermaksiat, pura-pura kita suruh akui bahwasanya kita akui di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita banyak dosa. Kata ketika ada rasa iktiraf, kita mengaku bahwasanya kita banyak kesalahan, kita kemudian kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya enggak mau panjang lebar, ya. Khairul kalam qaul wa dan. Sebaik-baiknya perkataan itu sedikit tapi insya Allah bermanfaat karena masih ada Al-Habib Umar Rafi yang meneruskan, ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa sebagaimana dimiliki di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah karangan daripada Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith. Beliau mengatakan, la ahad, ya, anfa min hadaz zaman li ahli hadaz zaman min fitnati hadaz zaman illa min arba. Tidak ada segala perkara yang paling bermanfaat untuk membentengi, menjaga ahli zaman, orang dari zaman sekarang ini, daripada 4 perkara ini. Apakah? Amalkan. Mudah-mudahan kita jauh daripada fitnah yang sangat kejam, fitnah yang mana Nabi Muhammad SAW mengatakan saking derasnya fitnah ini, lailuha kanahariha, malam seperti siang hari. Saking derasnya fitnah sampai diriwayatkan yusbihul rajul mu'mina wa yumsil kafiran.
yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Saking derasnya, kejamnya fitnah di akhir zaman. Bayangkan, betul banyak derasnya fitnah di zaman sekarang ini. Kita mau buka YouTube aja untuk kebaikan majelis bulan-bulan majelis harus melewati sponsor, iklan yang dimana di situ terkadang dia kalau buat imannya bisa melewati, tapi kalau enggak ganti, ya betul kan? Kadang iklan atau apapun ini fitnah yang sangat bijak, yang sangat benar. 4 perkara ini kita dijaga oleh Allah, dibentengi dengan 4 perkara ini, yaitu yang pertama itu kasratus sholati ala nabiyil mukhtar, memperbanyak salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ketika memperbanyak salawat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan ada hubungan ittisal, sambungan ikatan batin kita, rahasia hati kita dengan rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada rindu, maka akan mempelajari siapa itu Nabi Muhammad. Al-Habib Al-Habsyi mengatakan tentang keutamaan salat dan yattasilu ruhul musalli alaihi bi bayan basidu fi qalbi nuru sirri ta'alluqihi wa hubbi wa yuktabu biha inayatillahi fi hisbi. Salawat yang kita baca ini faedahnya kata Imam Ghazali, Imam Habib Ali Muhammad Al-Habsyi, salatan yattasilu ruhul musalli alaihi bi. Salawat ini akan sebagai bentuk tali ikatan seseorang yang bersalawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bayan bas itu akan terpanjang di dalam hatinya nur sirri ta'alluqihi wa hubbi, cahaya rahasia ikatan batin dan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Ketika kuat seseorang cintanya dengan Nabi Muhammad, rindunya dengan Nabi Muhammad, maka akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala wa yuktabu biha inayatillahi bihisbi, maka akan ditulis oleh Allah hamba ini masuk di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan masuk di dalam partainya Allah. Kalau partai yang lain itu masih abal-abal, banyak janji dan basa-basi, tapi kalau partainya Allah, wa hizbullahi humul ghalibun, partainya Allah, orang yang masuk di dalam golongan orang yang dicintai oleh Allah, maka itu adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang merdeka, yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan inayah lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama apa? Memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi Mukhtar. Yang kedua adalah kathratul istighfar, memperbanyak membaca istighfar. Introspeksi diri. Tuba liman kana fi sahifati kathratul istighfar au kama qala, beruntung, sungguh beruntung orang yang ada di catatan amal baiknya itu kebanyakannya adalah membaca istighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang ketiga, hudurul majlisil khair, hadir selalu istiqomah, hadir majlis-majlis khair, majlis-majlis ilmu yang bermanfaat, majlis-majlis yang dibacakan di situ pujian-pujian kepada Allah, pujian-pujian kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah suhbatul akhyar. Terakhir adalah duduk bersahabat dengan orang-orang baik. Dengan ini kita bisa berpegang teguh dalam 4 ini. Insya Allah kita dibentengi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fitnatu hadzal zaman. Kira-kira kita siap ya untuk mengamalkan ini? Perbanyak salawat, baca istighfar, hadir majlis-majlis yang baik. Dan yang terakhir adalah duduk dengan orang-orang yang baik. Jangan jauh, jangan malu, jangan takut. Kita ini duduk dengan orang soleh ini, perumpamaan kita ini seperti orang sakit pergi ke dokter. Adakah orang yang lari dari dokter? Tidak ada. Kita duduk dengan orang-orang soleh, orang-orang yang ada di depan ini. Ayo kita apa? Kita butuh apa? Kita ajak musyawarah, Habib, saya ada gini, bagaimana Habib? Ayo, insya Allah mereka mempunyai solusi. Jangan kita malu, tinggalkan malu, bukan tempatnya malu seperti ini. Ya.
ajak musyawarah mereka. Kita minta konsultasi supaya kita diberi jalan kemudahan untuk selalu bisa istiqomah sampai kita meninggal. Dan yang terakhir, ini selalu saya mendapatkan yang selalu diwasiatkan oleh Al-Habib Syekh bin Ahmad, Habib Syekh bin Ahmad Al-Habsyi. Mesti beliau ini terakhir, kalau sudah akhir majelis, beliau sudah tua, mudah-mudahan selalu diberi oleh Allah Subhanahu sehat afiat, istiqomah insyaallah panjang umurnya. Beliau ini sudah munsif daripada kepala suku Al-Habsyi. Setiap selesai daripada majelis selalu membaca doa supaya diberi meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Dan ini adalah wasiat daripada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, ya, kepada khalifahnya Al-Habib Ahmad bin Zaid. Ya. Saya telkinkan nanti kalian semua mengikuti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya man khatamta an-nubuwah war risalah bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhtim yaumi bi khairin wa syahri bi khairin wa sanati bi khairin wa umri bi khairin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan yang terakhir di dalam qasidah, apa sih faedah daripada perkumpulan seperti ini? Sebagaimana di dalam qasidah Rabbi faj'al mujtama'ana apa? Ghayatuhu husnul khitam. Ya Allah, jadikan perkumpulan ini, ya Allah, perkumpulan kami perkumpulan yang baik. Oh, yang itu puncaknya adalah nanti kelak di akhir daripada penghujung umur kami adalah meninggal dalam keadaan husnul khatimah wa akrimil arwah minna bil liqa khairin. Dan muliakan kami, roh kami untuk bertemu dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.